Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian terus mendorong produk lokal dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai standar melalui rangkaian Festival Joglo Semar Artisan of Java. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang memasuki tahun kedua pandemi. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan penjualan di beberapa sektor bisnis. Bahkan sejumlah sektor produksi atau industri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil survei terhadap penjualan daring atau e-commerce, 85,83% di industri mengalami penurunan pendapatan, namun ada pula yang mengalami peningkatan penjualan. Data Badan Pusat Statistik bahkan mencatat 9,59% pelaku usaha tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Hal inilah yang menjadi sorotan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Gati Bawaningsih dalam webinar bertajuk Strategi Membaca Tren Pasar dan Menjadi Bisnis yang Lincah yang digelar pada Senin 24 Mei. Gati Bawaningsih menambahkan berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang memasuki tahun kedua pandemi mulai bergerak positif. Gati mencontohkan pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang meluncurkan Festival Joglo Semar dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah atau IKM yang onboarding di marketplace. Untuk itu, pemerintah memfasilitasi pelaku IKM untuk mendapatkan standar nasional Indonesia agar pelaku industri memperhatikan standar dan kualitas hasil produksi. Standar dan kualitas produk itu sangat penting. Kami dari Kementerian Perindustrian memfasilitasi kalau untuk standar nasional Indonesia itu bisa untuk para IKM diperoleh secara gratis. Nanti Kementerian Perindustrian fasilitasi khususnya SNI yang wajib. Tapi hanya untuk IKM, industri besar tidak. Aladin Eko Purkuncoro, seorang dosen dan kepala program studi teknik mesin Institut Teknologi Nasional Malang, berhasil mengubah limbah bulu ayam menjadi serat fiber dengan kualitas tinggi. Dari hasil penelitiannya, Aladin berhasil meracik limbah bulu ayam dengan bahan lain menjadi bahan baku peralatan rumah tangga dan otomotif. Kita potong-potong karena kita mau kita pakai untuk komposit hibrid yang memang acak. Melimpahnya limbah bulu ayam di kawasan Malang Raya mengilhami seorang Aladin Eko Purkuncoro menjadikannya bahan pengganti serat fiber pada industri peralatan rumah tangga, industri otomotif, dan olahraga. Selain mudah dijumpai, produk yang dihasilkan diklaim memiliki kekuatan dan lebih ekonomis dibanding produk yang sama berbahan serat fiber. Menurut dosen teknik mesin di Institut Teknologi Nasional Malang itu, selama ini, bulu unggas banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan shuttlecock badminton. Sejumlah daerah di kota dan Kabupaten Malang pun menjadi sentra industri kecil dan menengah, usaha tersebut di pemukiman warga. Sayangnya, ujung dari bulu unggas tersebut yaitu bulu yang tidak memenuhi standar menjadi limbah tak terpakai. Melalui proses penelitian yang panjang terkait uji kekuatan, elastisitas, hingga faktor ekonomis, Aladin berhasil mendapati bulu unggas terutama bulu ayam ini dapat menggantikan keberadaan serat fiber. Kini, Aladin mampu membuat formula terbaik pemanfaatan bulu unggas yang dipadukan dengan bahan baku pendamping seperti rambut, kuku manusia, dan serabut buah kelapa. Cairan resin industri tetap dipilih sebagai bahan pengikat. Kita pakai ini. Jadi bulu ayam ini kita buatkan jadi komposit ya. Komposit yaitu material satu atau dua material dijadikan satu namanya komposit. Nah, produknya yaitu adalah salah satunya adalah pintu. Yang saya sampaikan adalah pintu yang ada di belakang saya ini. Yang kedua juga bisa pakai untuk casingnya sepeda motor ya. Tapi kalau untuk pintu ini dari sifat mekanis, dari sifat jadi lebih bagus daripada yang ada di pasaran. Kalau dari kekuatan dan kelenturan itu adalah sifat mekanis atau mekanis properties. Itu pasti lebih unggul karena kita uji juga. Jadi kita uji tarik, kita uji impact. Dari uji tarik dan uji impact ini, dari yang serat pakai bulu ayam dengan serat yang
Satu produk yang kini siap menjalani proses produksi secara massal adalah pintu kamar mandi. Di pasar dalam negeri, satu unit pintu produksi pabrikan dibanderol kisaran 200.000 hingga jutaan rupiah tergantung bentuk dan merek. Namun kreasi Aladin dengan pemanfaatan bulu unggasnya dijual kisaran Rp150.000 per unit. Sekarang dia mengembangkan formula tersebut ke produk helm dan pengaman tubuh untuk beberapa cabang olahraga ketangkasan atau kecepatan serta industri otomotif.